Pemirsa, KPU menyatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan masih dapat menggunakan hak suara di pemilu 2019. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Gabriela Gata dan juru kamera Hanil Revalino. Selamat siang Gabriela, bagaimana mekanisme bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT dan sejauh ini KPU mensosialisasikan keputusan kepada masyarakat seperti apa? Ya, selamat siang Yasi dan juga pemirsa. Memang benar sekali, sampai sejauh ini masih ada sejumlah warga yang masih namanya ini belum tercantum di dalam daftar pemilih tetap atau DPT, padahal pemilu sudah kurang 1 bulan lagi. Namun hal ini tak lantas membuat para warga Indonesia ini kehilangan hak pilih mereka pada tanggal 17 April 2019 nanti, karena KPU bersama dengan Bawaslu dan juga DPR Komisi 2 telah menyepakati bahwa warga negara Indonesia yang masih belum terdaftar namanya dalam DPT dapat menggunakan IKTP pada saat pemilihan umum berlangsung. Caranya pun sangat mudah, mereka hanya tinggal menyerahkan atau menunjukkan kartu IKTP mereka kepada PPS atau panitia pemungutan suara yang ada di TPS mereka masing-masing. Namun tentunya ada sejumlah syarat yang harus ditaati oleh para warga yang memilih dengan menggunakan IKTP. Di antaranya adalah mereka harus memilih pada daerah atau domisili yang tercantum pada IKTP mereka, sehingga mereka harus memilih pada TPS tersebut dan tidak berlaku di TPS lain. Kemudian nantinya bagi warga yang menggunakan IKTP untuk memilih, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Nah, bagi para warga yang masuk dalam DPK ini hanya diperkenankan untuk melakukan pencoblosan 1 jam sebelum pemilu serentak berakhir, yakni pada pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat. Sistem DPK juga tidak berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki IKTP atau hanya memiliki kartu KTP lama maupun juga hanya memiliki surat keterangan saja. Untuk itu bagi warga negara Indonesia yang masih belum memiliki IKTP, Kemendagri sempat menyebutkan bahwa pihaknya meminta agar warga ini juga proaktif untuk melakukan perekaman IKTP sebelum pemilu berlangsung. Sebagai timbal balik, Komisi 2 DPR juga meminta agar Kemendagri dapat mempercepat pencetakan dari IKTP tersebut, dan kemarin sempat disebutkan oleh Komisioner KPU Firian Aziz, di mana hasil RDP ini menyatakan bahwa meminta agar Kemendagri dapat melakukan percepatan pencetakan terhadap IKTP sebelum tanggal 31 Maret 2019 mendatang. Kemudian untuk sosialisasi, Yasi dan juga pemirsa, selain melalui website KPU, kemudian juga ada sejumlah media massa yang memuat tentang informasi-informasi terkait pemilu. KPU juga terus dengan getol kemudian melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya bagi KPU daerah yang ada di luar Jawa. Mereka biasanya melakukan sosialisasi langsung di kelurahan-kelurahan maupun juga di kecamatan setempat. Yasi. Ya, Gaby, selanjutnya bagaimana dengan langkah KPU untuk mengatasi jika ada pemilih ganda? Ya baik ya, dan juga pemirsa, hingga saat ini memang masih ada sejumlah pemilih ganda yang ada di daerah-daerah tertentu, dan KPU juga sudah menentukan elemen yang kemudian ini dapat menetapkan bahwa seseorang ini merupakan pemilih ganda jika ada kesamaan pada nomor induk kependudukan, nama, kemudian tempat dan tanggal lahir dan juga alamat. Untuk mengatasi hal ini, KPU juga sudah melakukan penghapusan kemudian juga pemutakhiran data. Selain itu, KPU juga dengan menggunakan IKTP pada pemilih-pemilih yang belum tercantum dalam DPT, ini kemudian KPU akan mengupayakan untuk mengurangi atau bahkan mengantisipasi adanya pemilih ganda dengan cara mereka sudah memiliki data-data yang terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga ini mungkin nantinya akan lebih mudah untuk menghilangkan para pemilih ganda yang tersebut. Namun bagaimana kemudian detail dari mekanisme yang akan dilakukan untuk mengantisipasi pemilih ganda, ini kami masih terus menunggu konfirmasi dari pihak KPU, baik dari Ketua KPU maupun Komisioner KPU.